Baiklah, untuk peserta berikutnya yang ketiga kita panggil saudara Bapak Gatot Subroto. Kepada beliau diserahkan. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Mentor, Pak Darmanto SPDSD, serta teman-teman semua peserta seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Pemalang tahun 2024. Baik, langsung saja saya akan membacakan atau seminar pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Pemalang di Tilok 3, yaitu kebetulan Tiloknya bertempat di SD 1 Sima, Kecamatan Bogor, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Langsung saja untuk yang pertama, perkenalkan, nama saya Gatot Subroto. Saya adalah guru ahli pertama unit kerja saya SD 2 Sima, Kabupaten Pemalang, Kecamatan Bogor, Jawa Tengah. Kemudian visi dan misi Kabupaten Pemalang. Saya tidak akan membacakan semuanya karena di sini sudah ada. Saya hanya sedikit membacakan tentang yang inti adalah visi dan misi Kabupaten Pemalang itu adalah terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan amin. Kemudian visi misi SD Negeri 02 Sima. Visi misi yang pertama, visinya adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Kemudian misinya mewujudkan generasi yang memiliki potensi di bidang IPTAK dan IPTEK. Kemudian meningkatkan prestasi belajar melalui disiplin diri. Kemudian membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lingkungan sekitar. Yang kelima, menciptakan suasana yang kondusif untuk mengoptimalkan pelaksanaan semua kegiatan sekolah. Yang keenam, mengembangkan budaya kompetitif di kalangan siswa sebagai upaya peningkatan prestasi. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai budaya serta karakter bangsa dalam setiap kegiatan. Yang kedelapan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Kemudian yang terakhir, menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan dengan menambah berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Lanjut, laporan hasil on the job training orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah ASN P3K Angkatan 33 tahun 2024. Core value ASN berakhlak. Core value ASN berakhlak yang bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN profesional. Itu ada 7. Saya tidak menyebutkan satu persatu, hanya intinya saja. Yang pertama ada berorientasi pelayanan, kemudian ada akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian bab 4, rencana kerja P3K. Yang pertama dasar hukum, yang kedua rencana kerja P3K, dan yang ketiga permasalahan pembelajaran klasikal di SD 2 Sima. Dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Kemudian PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian Permen PAN RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang kinerja pegawai ASN.
Kemudian Kemenpan RB nomor 7 2020 perjanjian kerja P3K. Kemudian LAN nomor 15 tahun 2020 pengembangan kompetensi P3K. Dan yang terakhir LAN nomor 289 tahun 2022 pedoman orientasi P3K. Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, fungsi ASN adalah yang pertama pelaksana kebijakan publik. Jadi kita sebagai pelaksana kebijakan publik yang harus mengutamakan masyarakat, karena kita itu adalah ASN. ASN itu harus loyal, harus mengutamakan kebutuhan masyarakat dulu. Kemudian pelayan publik dan perangkat dan pemersatu bangsa. Kemudian tugas ASN melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Rencana kerja P3K yang pertama menyusun rencana kegiatan pembelajaran. Jadi sebagai seorang ASN, lebih kita sebagai guru, kita wajib merencanakan sebelum kita mengajar ya Bapak Ibu. Jadi dari rumah kita sudah membawa misi, kemudian misi itu kita tulis di sebuah modul ajar. Kalau sekarang namanya modul ajar, Kemudian baru kita susun rencana kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran yang kita laksanakan itu bertujuan dengan optimal. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran. Yang keempat, menganalisis hasil penilaian mata pelajaran. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran perbaikan dan pengayaan. Yang keenam, mengikuti kegiatan KKG di gugus depan sekolah dasar. Yang ketujuh, mengikuti pelatihan dan seminar guna meningkatkan kompetensi guru. Yang kedelapan, melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap peserta didik. Yang sembilan, menjalin hubungan baik dengan orang tua atau wali murid peserta didik. Yang 10, berkarya sesuai bidangnya. Kemudian untuk RHK, saya tidak akan memaparkan semuanya, tapi saya hanya mengambil intinya saja. Saya bacakan salah satunya saja, biar tidak terlalu panjang karena waktu. Yang pertama, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Indikatornya meningkatkan kualitas peserta pembelajaran, praktik belajar guru. Kemudian rencana hasil kerja. Di sini saya bacakan satu saja, meningkatkan praktik aktivitas kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Kemudian kegiatan dan tahapan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan belajar siswa, kemudian menyusun alur pembelajaran atau ATP, kemudian menyusun modul ajar atau MA. Kemudian penerapan nilai berakhlak. Saya akan mencari referensi dan dasar penyusunan tes awal dengan benar untuk meningkatkan kompetensi diri, atau itu masuknya di kompeten. Kemudian yang kedua, saya berkoordinasi dengan teman sejawat untuk menyusun TP dan ATP agar tercipta kerjasama dengan baik. Itu masuknya ranah kolaboratif. Kemudian saya akan melakukan konsultasi dan mengumpulkan modul ajar bersama kepala sekolah sebagai bentuk dedikasi atau loyal kepada pimpinan. Sekian dari saya pemaparannya. Monggo barangkali dari Pak Mentor atau teman-teman ada yang mau bertanya. Ya, monggo Bu. Terima kasih atas
waktunya. Tadi dengan memaparkan tentang portfolio ASMB. Yang saya tanyakan di sini, karena saya agak kurang jelas itu apa itu yang dimaksud di dalamnya, kan ada beberapa komponen. Yang saya tanyakan di sini yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan akuntabilitas. Oke, ada lagi Bu? Oke, terima kasih Bu buat pertanyaan. Baik, saya coba menjawab, barangkali nanti ada yang keliru atau salah mohon diluruskan ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah apa tadi, mengevaluasi ya. Jadi menganalisis atau mengevaluasi kebutuhan belajar siswa. Ya. Kemudian yang kedua menyusun alur tujuan pembelajaran yang tadi ya, ATP. Kemudian yang ketiga adalah menyusun modul ajar. Ya, jadi menganalisis kebutuhan siswa. Jadi saat pembelajaran itu siswa atau kelas itu butuhnya apa? Hah? Oh, akuntabel. Iya betul. Ya itu kan termasuk di dalam akuntabel. Ya masuk dalam akuntabel, betul. Jadi saya hanya menjelaskan bukan akuntabel itu artinya apa, tapi ini penjabaran dari akuntabel tersendiri. Ya terima kasih Bu sudah diingatkan, tidak apa-apa. Biar nanti ini ada tanya jawabnya ya Bu. Jadi saya nggak benar-benar harus benar Ibu, karena saya juga butuh masukan juga. Ya kemudian kita lanjut. Kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Terkait yang tadi saya sudah sampaikan bahwa alur pembelajaran itu harus kita bikin dulu ya supaya jelas alur capaian yang mau kita ajarkan kepada peserta didik. Kemudian menyusun modul ajar. Jelas kalau menyusun modul ajar Bapak Ibu semua pasti menyusun ya, karena itu hal yang paling penting pada saat kita akan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Itu ya Bu? Atau sudah jelas atau belum? Jelas, terima kasih. Monggo barangkali ada masukan lagi Pak Anton. Sedikit Pak Anton sudah pemaparannya sudah cukup jelas, singkat dan jelas. Ada yang belum saya dengar tadi langkah-langkah atau tahapan yang Anda akan lakukan untuk yang rencana hasil kerjanya Pak. Saya buka dulu. Yang rencana hasil kerjanya dengan susun, coba paparkan sedikit tahapan apa yang akan Anda ambil, langkah-langkah yang akan Anda lakukan. Baik Pak, terima kasih Pak. Mohon izin menjawab dulu. Ini saya buka dulu Pak. Jadi tadi pemaparan saya pada RHK itu memang sedikit ya Pak, saya memaparkannya. Oke, ini yang pertama terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Ya, maksudnya di sini adalah melaksanakan tugas. Ya, ini di dalamnya ya Pak. Jadi melaksanakan tugas dengan menjunjung integritas yang tinggi. Kemudian jujur Pak dan bertanggung jawab. Artinya ketika kita melakukan tugas itu harus dengan amanah, jujur, ya. Kemudian berintegrasi pada pimpinan, ya. Kemudian menggunakan barang milik negara sesuai dan bertanggung jawab itu. Kemudian yang jelas efektif, efisien itu perlu guna atau jangan sampai kita menyalahgunakan apa yang sudah menjadi kewenangan yang kita pakai. Itu Pak, barangkali salah mohon dikoreksi lagi Pak. Ya, cukup Pak Gatot, terima kasih paparannya bagus. Barangkali teman-teman masih ada, silakan bisa diskusi di luar. Terima kasih Pak Gatot. Iya, sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu?
Cukup. Baik, kalau begitu saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.